Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus, kelas A21. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying di SMA Budi Utomo, Kota Bengkulu. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Salah satu fenomena yang akhir-akhir ini menyita perhatian dunia pendidikan adalah kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Kita sering melihat aksi anak-anak mengejek, mengolok-olok, atau mendorong teman. Perilaku tersebut sampai saat ini dianggap hal yang biasa, hanya sebatas bentuk relasi sosial antar anak bangsa. Padahal hal tersebut sudah termasuk perilaku bullying. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Budi Utomo Kota Bengkulu, yang mana di sekolah ini memiliki kemauan untuk merespon kenakalan remaja dengan memasukkannya dalam kegiatan mereka. Hal tersebut diwujudkan dengan banyaknya kegiatan berbau religius di dalam kehidupan pembelajaran, seperti pembiasaan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum jam pelajaran, pembiasaan memberikan nasihat-nasihat sebelum jam pelajaran dimulai, pembiasaan sholat berjamaah. Kemudian di dalam proposal saya juga terdapat pernyataan masalah yang B. Pernyataan masalah di dalam proposal saya yaitu kurangnya penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying. Kemudian yang C, pertanyaan masalah. Pertanyaan masalah di dalam proposal saya ada 3. Yang pertama, bagaimana usaha guru PAI menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying di SMA Budi Utomo Kota Bengkulu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana proses penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying di SMA Budi Utomo Kota Bengkulu. Yang ketiga, bagaimana hasil penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying di SMA Budi Utomo Kota Bengkulu. Kemudian yang D, relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak dalam agama Islam berkontribusi dalam mencegah perilaku bullying. Yang kedua, hal ini dapat membantu mengidentifikasi nilai-nilai spesifik yang dapat ditanamkan untuk membangun karakter positif dan perilaku anti-bullying pada siswa. Kemudian masuk ke bab 2, tinjauan literatur. Yang A, tinjauan konseptual dan teori. Yang pertama, penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam. Nilai merupakan suatu konsep yang mengandung tata aturan yang dinyatakan benar oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan yang pada gilirannya merupakan perasaan umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi syariat umum dan akan tercermin dalam tingkah laku manusia. Kemudian yang kedua, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik agar dapat meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, perilaku bullying. Bullying adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Yang B, tinjauan hasil penelitian terdahulu. 1. Penelitian Adnan.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016 berjudul Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Bullying Siswa, Studi Kasus SMP 10 Kretek Bantul. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana peran guru BK dalam mengatasi bullying siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologis dengan sampel snowball. Subjek dalam penelitian ini seorang guru BK, 4 pelaku dan 5 korban bullying. Yang kedua, penelitian Rahayu Puji Astuti di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015 berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Agama Berbasis Tasawuf di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Qadir Sleman, Yogyakarta. 59 rumusan masalahnya adalah bagaimana proses penanaman nilai-nilai agama berbasis tasawuf yang dilakukan kiai di pondok pesantren. Bagaimana keberhasilannya serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Yang ketiga, penelitian Yana Dian Ika Pratiwi IAIN Tulungagung 2015 berjudul Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan dalam Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa. Studi multisitus pada MTSN Tunggakri dan MTSN Tulungagung. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi penanaman nilai-nilai keagamaan pada madrasah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MTSN Tunggakri dan MTSN Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang B, kerangka pemikiran. Dalam mencegah perilaku bullying terdapat sebuah penanaman nilai-nilai PAI yang dilakukan guru dan upaya tersebut dimaksudkan agar dapat mencegah perilaku bullying. Sehingga dari hasil penanaman nilai PAI yang dilakukan dapat memberikan kesadaran bagi siswa untuk tidak melakukan bullying dan tertanam nilai-nilai keagamaan. Kemudian masuk ke bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, serta latar sosial sasaran penelitian yang ditulis dalam tulisan naratif. Yang B, tempat. Penelitian yang berjudul Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Perilaku Bullying di SMA Budi Utomo Kota Bengkulu. SMA Budi Utomo ini berada di Jalan Merapi 12, Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. Yang C, data dan sumber data. Jenis data dalam kelompok ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan langsung dari informan, yakni kepala sekolah, guru PAI, dan siswa. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah sumber data dari kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dari dokumen dan sebagainya. Kemudian yang D, teknik dan instrumen pengumpulan data. 1. Observasi partisipan. Cara ini dilakukan dengan cara peneliti melibatkan diri secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam lingkungannya. Selain itu juga mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk catatan lapangan. Yang kedua, wawancara mendalam. Dalam hal ini, peneliti memakai teknik wawancara mendalam
in-depth interview, yaitu dengan menggali informasi mendalam mengenai penanaman nilai-nilai PAI dalam mencegah perilaku bullying di SMA Budi Utomo, Kota Bengkulu. Yang ketiga, dokumentasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang penanaman nilai-nilai PAI dan dalam mencegah perilaku bullying. Yang analisis teknik analisis data. 1. Mengumpulkan data. Aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying di SMA Budi Utomo, Kota Bengkulu. Yang kedua, memilih data. Kegiatan memilih data yang dibutuhkan berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari lapangan terkait penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying di SMA Kota Bengkulu. 3. Menyajikan data. Penyajian data dilakukan ketika data tersebut sudah dipilih. Yang selanjutnya, data boleh disaji yang tentunya menggunakan metode deskriptif sesuai dengan judul penelitian, yaitu penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying di SMA Budi Utomo, Kota Bengkulu. Yang keempat, memberi kesimpulan. Mengambil kesimpulan terkait objek yang diteliti, yaitu penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku bullying di SMA Budi Utomo, Kota Bengkulu. Baik, itu tadi adalah presentase proposal penelitian yang telah saya buat. Sekian dari saya. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.